شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang saya hormati, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga malam ini kita dapat melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang sholat berjamaah di dalam masjid ini akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Mulai bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dari bulan Rajab, Sya'ban kita berdoa supaya sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-8. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita rampungkan dengan sebaik-baiknya. Sebab bulan Ramadan tahun akan datang belum tentu kita bertemu lagi. Di dalam Al-Quran di akhir surah Luqman Allah menyatakan, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut," kata Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan dia meninggal dunia, di bumi mana dia akan dikuburkan. Wallahu a'lam. Ada di antara saudara-saudara kita, pemilik kita, jamaah kita tahun yang lalu sama-sama melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Namun tahun ini ada yang tidak sempat lagi sudah menghadap Rabbul Izzati meninggal dunia. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini jangan kita lewatkan. Dan kita bertekad, ya Allah, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir saya laksanakan. Kalau kita bertekad ikhlas, mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir, tahun depan mungkin tidak ketemu lagi. Insya Allah Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal yang soleh dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah keluar bulan Ramadan kita akan menyandang predikat takwa. Sebab tujuan akhir daripada puasa, la'allakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang takwa. Nabi Muhammad SAW menyatakan, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kata Nabi, banyak nian orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Orang dapat rahmat, dia tidak. Orang dapat pahala, dia tidak. Orang dapat ampunan, dia tidak. Yang didapatkannya, kata Nabi, ju' wal atas, lapar dan haus saja. Kalau pembatal puasa kita sudah tahu semua. Termasuk anak-anak sudah tahu pembatal puasa. Tetapi masih ada yang belum memahami hal-hal yang menghilangkan nilai ibadah puasa. Dia puasa sebulan penuh tapi tidak ada nilai. Oleh karena itu, asyam artinya menahan. Menahan perut lapar dan haus. Menahan panca indera kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan amal ibadah. Puasa. Jadi di samping kita mempuasakan perut kita lapar dan haus saja, Pak Bu, kita puasakan tangan kita,
puasakan mata kita, puasakan kaki kita, puasakan telinga kita dari hal-hal yang menghilangkan nilai ibadah puasa. Contoh, semua kita punya HP. HP itu bisa mendatangkan dosa, bisa mendatangkan pahala. Apalagi di zaman sekarang, 40% YouTube itu hoax, bohong. Jadi kalau kita buka HP, kalau tidak ngerti, tidak paham, jangan di-share. Kalau itu ceramah Abdul Somad, Adi Hidayat, kita share. Kita nge-share itu dapat pahala. Tapi kalau kita nge-share, dikirim pada kawan, pada orang lain, berita bohong, kita juga turut bohong. Oleh karena itu, kalau belum memahami, belum paham, jangan dikirim pada orang lain. Sepele, Pak. Itu dosa mata. Ya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, siapapun yang sudah mengaku beriman pada Allah, apa kata Allah? Ijtanibu katsiran minadh dhann. Hindarilah olehmu dari banyak prasangka. Dikit-dikit prasangka buruk pada orang. Jangan banyak prasangka, apalagi bulan Ramadan. Inna ba'dadh dhanni itsmun, kata Allah. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Fala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mempergunjing yang satu akan sebagian yang lain. 3. Tak jaga bulan puasa. Kalau ini dilaksanakan, tak katik nilai puasa kita. Yang pertama, jangan banyak prasangka. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, jangan mempergunjing orang. Bagaimana dosanya? Kata Allah, ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Dosanya, Pak Bu, 3 orang ini sama halnya makan daging saudara kandung sendiri yang sudah jadi bangkai. Fakarihtumu, makanya kamu gigit. Oleh karena itu, mari. Masih di awal Ramadan, kita bertekad untuk memperbanyak amal soleh dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu sifatnya, Pak Bu, ada 2. Ada namanya ibadah muqayyadah. Ada ibadah mutlaqah. Ibadah muqayyadah, ibadah yang sudah ada ketentuan aturannya. Tak boleh dirubah. Ibadah mutlaqah, ibadah yang tidak ada ketentuan, tidak ada aturan, tapi dia ibadah. Yang ini yang kita banyak di bulan Ramadan. Ibadah muqayyadah yang sudah ada aturan. Jangan dirubah. Salat sudah ada aturan. Puasa, zakat, haji sudah ada aturan. Nah, ada ibadah yang tidak ada aturan. Baca Quran. Ada aturan? Tidak ada. Di mana baca Quran? Di masjid silakan, di rumah silakan, di mana saja silakan. Kapan baca Quran? Kapan saja. Tidak ada aturan. Sering kita dengar protokol, mari kita buka acara ini untuk mendapat barokah dari Allah. Supaya acara ini lancar, kita buka dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, baca. Ada aturan.
Tak kata. Tak kata perintah Nabi kalau buka acara dengan surah Al-Fatihah. Tak ada. Lalu kenapa kita baca surah Al-Fatihah? Supaya acaranya lancar dan dapat barokah Allah. Kalau kita pelajari surah Al-Fatihah, setiap ayat ada hikmahnya. Kata Nabi, siapa yang membaca surah Al-Fatihah dengan benar, apa saja yang diniatkannya akan dikabulkan Allah. Tapi bacanya benar. Makanya mari kita buka acara untuk mendapat barokah. Jadi niatnya untuk mendapat barokah supaya acara lancar. Insya Allah lancar. Asal bacanya yang benar. Contoh. Ada seorang datang kepada Nabi. Ya Rasul, aku ni hari ini sakit, demam. Begitu. Tolong Rasul doakan saya. Supaya saya ini sehat. Apa baca Nabi? Sini kata Nabi. Pegangnya kepala. Yang dibacanya surah Al-Fatihah yang benar. Sebab di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada permohonan pada ayat yang kelima. Diniatkan itu. Mana je Nabi sudah selesai? Nah, sehat ya Rasul. Surah Al-Fatihah. Ada tak perintah Nabi? Tak kata. Jadi, maksud saya jangan dikit-dikit bid'ah. Kalau tak kata perintah Nabi, bid'ah. Yang mana yang bid'ah itu? Yang mana? Kita perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu pertama kali turun ke bumi, pertama kali turun pada Nabi, Iqra. Baca. Apa yang dibaca? Tak kata. Dalam Al-Quran, Pak Bu, ada 3 kalimat Iqra. 2 dalam surah Al-Alaq, 1 dalam surah Bani Israel. Saya baca ya, hati-hati. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Apa yang dibaca? Tak kata. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu agungkan. Apa yang dibaca? Tak kata. Hanya 1 Iqra yang jelas pada surah Bani Israel. Iqra kitabak. Baca kitabmu. Nah, itu baru 1. Yang 2 ini tidak jelas. Nah, kalau tidak jelas, menurut sebagian ahli tafsir, baca secara umum. Apa yang dibaca? Yang pertama, baca yang tersurat. Yang kedua, baca yang tersirat. Yang tersurat itu apa? Kitab suci. Belum, Pak. Quran. Yang tersurat itu Quran. Nah, kalau kita baca Quran, ya, kata Nabi, alladzi yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah, ini nah. Kalau saya tanya, kalau ini dikatakan Al-Quran, benar tak? Benar. Kalau dikatakan mushaf, benar tak? Benar. Kalau dikatakan kitab suci, benar tak? Benar. Lalu yang mana yang datang pada hari kiamat memberi syafaat? Kitab suci, mushaf atau Quran? Quran. Quran yang mana? Quran yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai terakhir. Apa Zakaria yang dibaca? Quran. Walaupun dia tidak nyengok ini. Quran. Yang dibaca itulah datang pada hari kiamat. Memberi syafaat, memberi pertolongan pada orang baca Quran. Tetapi kalau ini tak apa di rumah tidak pernah baca Quran, pada hari kiamat, kitab suci ini melaknat manusia yang punya kitab suci, tapi tidak pernah baca Quran. Baca Quran. Apalagi bulan puasa. Berapa juz Quran itu? 30. Berapa surah? 114. Berapa ayat?
6.236. Berapa huruf? Nah, gitu orang Islam harus tahu itu. Berapa huruf Al-Quran? 1.027.000. Bayangkan Pak Bu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu khotam tamat Al-Quran bulan Ramadan, berarti sudah membaca 1.027 huruf. Berapa satu huruf? Kata Sayyidina Ali, satu huruf pahalanya 10. Itu di luar bulan Ramadan, apalagi dalam bulan Ramadan. Makanya di mana-mana berlomba-lomba baca Quran, menghatamkan Al-Quran. Tetapi Pak Bu, kalau kita baca Quran, tadarus Al-Quran, harus ada yang mendamping, yang ngerti tentang Al-Quran. Kalau kita salah baca, ada yang membenarkan. Kalau ada yang membenarkan, jangan nak marah. Sebab ada Pak di tempat lain, gara-gara dia tegur, di mana sana tu, tak datang lagi Pak. Ngapa? Semalam dia tegur, laju dia datang lagi. Nah yang itu tak baca-bacanya. Sebetulnya kalau ditegur, alhamdulillah. Saya pernah Pak, pengalaman. Khotib Jumat yang pakai tongkat, masyirah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus sampai terakhir. Sudah sholat Jumat, Juku jangan dulu balik Pak. Jawablah 2 kali aku ketemu macam itu. Maaf, Bapak baca tadi salah. Dengar, mana salahnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salah besar. Kalau baca saya itu. Itu Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Buka di rumah nanti. Surah Al-Ahzab ayat 56. Jangan ditambah, jangan dikurang. Di mana Pak dia kesalahannya? Kemudian dia ni korek juga kan. Cuba ambil Quran ni. Buka surah Al-Ahzab ayat 56. Baca. Dia dalam bacanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Awak baca tadi apa ke? 'Alan nabi. Itu yang salah. Bacanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di mana-mana ku dengar mimpin tahlil salah. Inilah perlunya kultum untuk nambah ilmu pengetahuan. Kalau kena ibadah karena ilmu, ibadahnya berkualitas. Punya ilmu. Termasuk baca surah Yasin. Dengarkan salah. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Salah lagi. Kalau kami Dewan Hakim ketemu yang macam itu min 2. Dikurang 2 poin. Dengar ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Salah dia baca. Itulah akibat baca Quran tidak belajar. Tidak punya ilmu. Di situ nanya itu ada alif. Kalau ada alif, panjangnya 2 harakat. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Tidak, mim marqadina, hilang alif. Kalau sudah hilang alif, artinya sudah berubah. Oleh karena itu, mari di samping kita baca Quran, tadarus Al-Quran, ada yang mendampingi orang yang mengerti tentang bacaan Al-Quran. Kalau kita belajar masih salah, kata Nabi alladzi yaqra'ul Al-Quran yatata'tahu fi syakkun falahu ajran. Kata Nabi, orang baca Quran tersendat-sendat, tergagap-gagap, sukar menyebutkan huruf Al-Quran, pahalanya 2. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa dua pahala? Kata Nabi, 1 pahala dia baca Quran, 1 pahala belajar.
Jadi kalau kita belajar masih salah, dapat pahala. Sebaliknya kalau kita baca Quran, salah, tidak belajar, nah itu dosa. Oleh karena itu tidak apa-apa. Belajar itu, kata Nabi, carilah ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, satu, makanya dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi, Ramadan ini disebut Syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Makanya banyak di masjid-masjid, di mushola, tadarus Al-Quran. Semalam saya sudah tanya tempat saya ceramah, sudah berapa juz Pak? Sudah 15 juz. Baru hari ke-7, dari 15 juz. Insya Allah katanya 2 kali tamat. Pak Kiai siap-siap kami undang khotam juga insya Allah. Baca Al-Quran. Tak sempat banyak, dikit jadilah Pak. Tak sempat banyak, dikit jadilah. Makanya Ramadan ini disebut juga Syahrut Tarbiyah. Bulan pendidikan. Dalam bulan Ramadan kita didik untuk menahan hawa nafsu. Dalam bulan Ramadan kita dididik untuk membaca Al-Quran. Nah, selesai bulan Ramadan, jangan tutup Al-Quran. Dikit jadilah. Cuma ada yang kata, Pak Zakaria, tak tamat-tamat Quran. Mudah Pak tamat Quran. Pakai teori, 2 tahun selesai. Buka. Sudah sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Batas itu. Shadaqallahul azim. 2 ayat. Sudah zuhur, buka lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 4 ayat. Subuh 2 ayat, zuhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. 10 ayat satu hari. Sebulan 300 ayat. Setahun 3.000 sekian ayat. 2 tahun 6.000 sekian ayat. Selesai. Tapi berencana, pokoknya kapan satu waktu 2 ayat. Ketinggalan, dirapelkan. 2 tahun selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, oleh karena itu mari, ini kultum kan? Kultum ke ceramah berapa menit? 7 menit. Kultum itu ada 3. Kultum kuliah 7 menit, kultum kuliah 17 menit, kultum kuliah 70 menit. Jadi aku bukan 70, bukan 7, tapi 17 menit. Pas ku jengok kan. Saya kira demikian saja. Mari kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Ramadan tahun akan datang belum tentu kita ketemu lagi. Israel Pak Bu nyabut nyawa tak dia tahu. Kadang-kadang sedang solat, laju. Kadang-kadang sedang ambil wuduk, laju. Tahun yang lewat ada teman saya, istrinya nak solat maghrib, suaminya lagi ngambil wuduk, begitu tempat sejadah, istrinya lata kapal, meninggal dunia. Kadang-kadang sedang makan, laju. Kadang-kadang sedang berjalan, laju. Kadang-kadang sedang nyetir mobil, laju. Kadang-kadang sedang ceramah, jarang. Ada juga, tapi jarang. Saya kira demikian saja. Mari kita bertekad melaksanakan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal ibadah. Tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang yang menang. Idul Fitri kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Kita kembali dari perang mendapat kemenangan. Siapa yang mendapat kemenangan? Orang yang puasa. Puasa jihad melawan hawa nafsu. Keluar bulan Ramadan, itulah orang yang menang mengucapkan minal aidin wal faizin. Saya kira demikian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.